Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah teori akuntansi. Dengan saya Herlina Sriyanti, NPM 180, 130, 80. Dan teman saya, Dan saya Eldiana Jenia, NPM 180 130 72. Dan saya adalah Trudis Cemahu, NPM 180 130 77. kami akan membahas tentang penilaian aset dan model penentuan income alternatif. Dengan dosen pengampu, Karlin Sarjana Ekonomi Magister Akuntansi. Sifat perbedaan-perbedaan. Perbedaan di antara alternatif penilaian aset dan modal penentuan income berasal dari perbedaan atribut yang diukur dan unit ukuran yang digunakan. Atribut-atribut yang diukur. Atribut-atribut aset dan utang merujuk pada apa yang seharusnya diukur. Pertama, kita akan mendefinisi 4 atribut yang diukur. A. Cost historis merujuk pada jumlah kas atau ekuivalen kas yang akan dibayarkan untuk memperoleh aset atau jumlah utang ekuivalen kas. B. Cost pengganti merujuk pada jumlah kas atau ekuivalen kas yang seharusnya dibayarkan untuk memperoleh aset yang sama atau ekuivalen sekarang atau yang akan diterima untuk terjadinya utang yang sama sekarang. C. Nilai buku yang dapat direalisasi merujuk pada jumlah kas atau ekuivalen kas yang akan diperoleh dengan menjual aset sekarang atau yang akan dibayarkan untuk menebus utang sekarang. D. Nilai tunai atau kapitalisasi merujuk pada nilai tunai aliran kas bersih yang diharapkan diterima dari penggunaan aset atau aliran keluar bersih yang diharapkan dibayarkan untuk menebus utang. Kita dapat mengklasifikasikan atribut-atribut tersebut dengan 3 cara. A. Ukuran-ukuran tersebut diklasifikasi sesuai dengan apakah mereka memfokuskan pada masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. B. Ukuran-ukuran tersebut diklasifikasi sesuai dengan macam transaksi tempat atribut tersebut diturunkan. C. Klasifikasi ketiga terkait dengan sifat kejadian yang menjadi asal ukuran. Unit-unit ukuran. Pengukuran akuntansi keuangan dapat dibuat dalam 2 unit ukuran. A. Unit uang, B. Unit daya beli umum. Demikian pula setiap atribut yang telah kita definisi dapat diukur baik dalam unit uang atau unit daya beli umum. Dasar perbandingan dan evaluasi. Dasar perbandingan dan evaluasi untuk membandingkan model dengan dasar apakah mereka menghindari kesalahan waktu dan menghindari kesalahan unit pengukuran. Meskipun secara teoritis dianggap sebagai model akuntansi terbaik, model nilai tunai tidak akan dimasukkan dalam perbandingan dan evaluasi yang kita lakukan karena 2 hal. A. Model nilai tunai memerlukan estimasi penerimaan kas bersih di masa mendatang. B. Model ini memerlukan alokasi arbiter atas estimasi penerimaan kas bersih masa mendatang. Kesalahan waktu atau timing errors. Kesalahan waktu disebabkan karena perubahan dalam nilai yang terjadi pada suatu periode tertentu tapi dicatat dan dilaporkan pada periode lain. Kesalahan unit pengukuran. Kesalahan unit pengukuran terjadi ketika laporan keuangan tidak dinyatakan dalam unit daya beli umum. Interpretability. Kriteria pertama untuk kita untuk evaluasi adalah interpretability model akuntansi. Ada 3 definisi menurut Sterling. A. Jika model akuntansi mengukur berbagai atribut dalam unit uang, maka hasilnya dapat dinyatakan dalam jumlah dolar. B. Jika model akuntansi mengukur cost historis dalam unit daya beli umum, maka hasilnya tetap dinyatakan dalam dolar. C. Jika model akuntansi mengukur nilai sekarang dalam unit daya beli umum, maka hasilnya dinyatakan dalam common of goods. Relevansi. Kriteria kedua untuk penilaian adalah relevansi model akuntansi. Karena model keputusan tidak tersedia atau tidak secara baik terspesifikasi, relevansi memfokuskan pada apa yang seharusnya diukur. Model-model akuntansi. Model akuntansi alternatif yang dinyatakan dalam unit uang. Model akuntansi alternatif yang tidak merefleksikan perubahan dalam level harga umum yaitu A. Akuntansi cost historis, B. Akuntansi cost pengganti,
C. Akuntansi nilai buku yang dapat direalisasi. Model akuntansi alternatif yang dinyatakan dalam unit daya beli umum. Model akuntansi yang menggambarkan perubahan dalam level harga umum yaitu A. Akuntansi konshistoris, akuntansi level harga umum yang disesuaikan. B. Akuntansi kos pengganti disesuaikan level harga umum. C. Akuntansi nilai buku yang dapat direalisasi disesuaikan level harga umum. Akuntansi konshistoris. Karakteristik. A. Penggunaan konshistoris sebagai atribut elemen-elemen laporan keuangan. B. Asumsi unit moneter stabil. C. Prinsip penandingan. Dan D. Prinsip realisasi. Laporan keuangan konsistoris. A. Mengandung kesalahan waktu. B. Mengandung kesalahan unit pengukuran. C. Dapat diinterpretasikan. Dan D. Tidak relevan. Akuntansi kos pengganti. Karakteristik A. Menggunakan kos pengganti sebagai atribut elemen-elemen laporan keuangan. B. Asumsi unit moneter stabil. C. Prinsip realisasi. D. Dikotomi antara income operasi dan keuntungan dan kerugian penyimpanan. Dan E. Dikotomi antara keuntungan dan kerugian yang terrealisasi dan tidak terrealisasi. Laporan keuangan kos pengganti. A. Mengandung kesalahan waktu dalam laba operasi. B. Mengandung kesalahan unit pengukuran. C. Dapat diinterpretasikan sebagai NOD untuk figur laporan income dan sebagai COG untuk figur aset. Dan D. Menyediakan ukuran yang relevan COG hanya untuk figur aset. Akuntansi nilai buku yang dapat direalisasi. Karakteristik A. Menggunakan nilai buku yang dapat direalisasi sebagai atribut elemen-elemen laporan keuangan. B. Asumsi unit moneter stabil. C. Mengabaikan prinsip realisasi. Dan D. Dikotomi income operasi dan keuntungan dan kerugian penyimpanan. Laporan keuangan nilai buku yang dapat direalisasi. A. Tidak mengandung kesalahan dalam unit waktu. B. Mengandung unit kesalahan pengukuran. C. Dapat diinterpretasikan sebagai NOD untuk income bersih dan sebagai COG untuk figur aset. Dan D. Untuk ukuran relevan COG hanya untuk figur aset. Akuntansi konsistoris, akuntansi level harga umum yang disesuaikan. Karakteristik A. Penggunaan konsistoris sebagai atribut elemen-elemen laporan keuangan. B. Penggunaan daya beli umum sebagai unit ukuran. C. Prinsip penandingan. Dan D. Prinsip realisasi. Laporan keuangan konsistoris level harga umum disesuaikan. A. Mengandung kesalahan waktu. B. Tidak mengandung kesalahan unit pengukuran. C. Dapat diinterpretasikan. Dan D. Menyediakan ukuran yang relevan COG hanya untuk figur kas atau aset dan utang moneter. Akuntansi kos pengganti disesuaikan level harga umum. Karakteristik A. Penggunaan kos pengganti sebagai atribut elemen-elemen laporan keuangan. B. Penggunaan daya beli umum sebagai unit ukuran. C. Prinsip realisasi. D. Dikotomi antara income operasi dan keuntungan dan kerugian penyimpanan sesungguhnya yang terrealisasi. Dan E. Dikotomi keuntungan dan kerugian penyimpanan sesungguhnya yang terrealisasi dan tidak terrealisasi. Laporan keuangan kos pengganti disesuaikan level harga umum. A. Mengandung kesalahan waktu. B. Tidak mengandung kesalahan unit pengukuran. C. Dapat diinterpretasikan. Dan D. Memberikan ukuran yang relevan COG dalam pasar input. Akuntansi nilai buku yang dapat direalisasikan disesuaikan level harga umum. Karakteristik A. Penggunaan nilai buku yang dapat direalisasi sebagai atribut elemen-elemen laporan keuangan. B. Penggunaan daya beli umum sebagai unit ukuran. C. Pengabaian prinsip realisasi. D. Dikotomi secara income, operasi, dan keuntungan dan kerugian penyimpanan sesungguhnya. Dan E. Dikotomi antara keuntungan dan kerugian sesungguhnya yang terrealisasi dan tidak terrealisasi.
Laporan keuangan nilai buku yang dapat direalisasi disesuaikan level harga umum. A. Tidak mengandung kesalahan waktu. B. Tidak mengandung kesalahan unit pengukuran. C. Dapat diinterpretasikan. Dan D. Memberikan keukuran yang relevan COG dalam pasar output. Laporan keuangan dan perubahan harga. 1. Pengukuran persediaan dan properti, bangunan dan peralatan. A. Cost historis. B. Cost reproduksi sekarang. C. Cost pengganti sekarang. D. Nilai buku yang dapat direalisasi. E. Nilai tunai bersih atas aliran cost harapan di masa mendatang. F. Jumlah yang dapat dipulihkan. G. Cost sekarang. H. Nilai bisnis atau cost sekarang yang lebih rendah dari recoverable amount. 2. Konsep pemeliharaan modal. A. Pemeliharaan modal keuangan. B. Pemeliharaan modal fisik atau pemeliharaan kapasitas operasi. 3. Unit pengukuran. A. Pengukuran dalam dolar nominal. B. Pengukuran dalam dolar konstan. Sumber materi, buku 2 Teori Akuntansi karya Ahmed Riyahi dan Belkoi dengan penerbit Salemba 4. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.